Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode tabulasi. Kita mulai dari yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode tabulasi. Misalnya ada soal seperti ini. Selesaikan persamaan kuadrat E kuadrat plus X min 72 sama dengan 0 dengan cara tabulasi. Yang dimaksud menyelesaikan persamaan kuadrat dengan tabulasi adalah menentukan berapa X agar hasilnya 0. Menentukan berapa X agar hasilnya 0. Dan nanti kita akan selesaikan dengan cara tabulasi. Langkah-langkahnya, kita langsung membuka Excel, kemudian menuliskan nilai X dan Fx di Excel. Kemudian persamaan kuadrat ditulis di sel di bawahnya Fx. Jadi kita terapkan materi yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita menentukan nilai-nilai X agar Fx-nya itu nilainya 0. Jadi kita kira-kira dulu, misalnya kita mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita melihat kecenderungan kurva akan naik atau turun. Karena kita tahu bahwa kurva pada persamaan kuadrat itu atau fungsi kuadrat, kalau A-nya adalah positif, dia terbuka ke atas. Kemudian terakhir adalah menentukan nilai X yang membuat Fx sama dengan 0. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah persamaannya yang harus kita selesaikan. Ya. X kuadrat plus X min 72 sama dengan 0. Kita buka Excel kita seperti ini. Ya. Kita paste, kira-kira seperti ini, ya. Kemudian seperti pada pertemuan video sebelumnya, kita tentukan nilai X-nya, kemudian di sebelahnya adalah nilai dari Fx. Kemudian X-nya ini boleh kita mulai dari 0 atau dari 1 atau berapa terserah. Ya. Tapi yang jelas kita harus paham bahwa persamaan kuadrat itu kurvanya berbentuk parabola. Itu yang harus kita pahami. Ya. Kemudian kita mulai, ini tadi X-nya sudah kita isi 0, kemudian Fx-nya kita mulai, kita kembali review seperti pada video sebelumnya. Jadi mulai sama dengan X kuadrat, berarti ini 0 ini kita kuadratkan, 0, kemudian angka 6, tapi dipencet shift dulu, kuadrat gini, pangkat 2, kemudian plus, tambah, X berarti 0 itu sendiri, kita klik 0. Kemudian min 72, enter. Ini adalah nilai dari Fx apabila X-nya 0. Kemudian kita akan turunkan ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita langsung aja mulai seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, bagaimana membuat 0, 1, 2 seterusnya secara cepat. Kita klik ini sama dengan, kemudian 0-nya kita klik, plus 1. Plus 1. Enter. Ketemu 1. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Seperti itu. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Seperti ini. Perhatikan. Mana nilai X
yang menyebabkan fx 0. Perhatikan, ini kan negatif 72, negatif 72, 70, 66, dan seterusnya. Negatif 16, 0. Nah ini 0. Saya kasih ini. Nah, berarti nilai X-nya berapa? 8. Bukan nolnya loh ya, tapi 8-nya. Jadi pada X sama dengan 8, nilai fx itu sama dengan 0. Ya. Sekarang apa cuman 8 saja? Mungkinkah ada penyelesaian yang lain? Mungkin. Berarti angka X-nya ini bisa kita rubah. Dan agar mempermudah, saya sarankan untuk menentukan grafiknya. Untuk apa? Biar tahu ini grafik kecenderungan di mana yang harus saya curigai. Kalau enggak, nanti Anda tidak akan menemukan 0. Jadi caranya membuat grafik seperti pada video sebelumnya. Ini saya blok semua. Saya blok seperti ini. Kemudian insert grafik, cari yang ini, insert scatter ini ya. Jadi ada dua grafik di sini, yang ini atau yang ini. Kita ambil yang ini, kemudian kita klik salah satu, misalnya ini. Perhatikan di sini. Ini adalah penyelesaian pertama, yaitu pada 8. Penyelesaian kedua di mana? Pasti di daerah negatif sini kan. Kita tahu kurva dari persamaan kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi jangan dicari setelah 10, tidak akan ketemu. Akan positif terus. Anda cari setelah 0. Setelah 0 berapa? Untuk nilai yang satunya. Maksudnya kurang dari 0, itu pasti nanti kurvanya akan begini, kemudian akan naik lagi. Ya. Kita cek, ya. Kita cek. Ini kita matikan dulu, boleh. Ternyata ini misalnya saya ganti negatif 10. Karena kita memakai apa tadi? Memakai rumus, dia langsung seperti ini. Perhatikan, ternyata di negatif 9 dia juga 0. Lalu satunya kok hilang? Ya ditambah aja. Ini tambah ke bawah. Lihat ini. Seperti ini. Terus ini. Saya tarik ke sini. Oke. Perhatikan ada pembuat 0, 2 buah. Yaitu apa? Negatif 9. Ini negatif 9 sama 8. Ini penyelesaiannya yaitu negatif 9 sama 8. Ya. Ingat bukan nolnya lah ya. Jadi penyelesaiannya jadi pembuat 0, boleh Anda bisa mengatakan pembuat 0. Atau penyelesaiannya adalah yaitu X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan 8. Ini adalah jawabannya. Ya, ini adalah jawabannya. Jadi membuat grafik. Coba kita buktikan grafiknya seperti apa. Ini saya blok seperti ini. Kemudian kita insert graph. Nah, ini adalah grafiknya. Grafiknya di sini di sebelah kiri negatif berapa? 9 dan 8 adalah pembuat 0. Pembuat 0 itu adalah X yang menyebabkan nilai kurva atau nilai fx itu sama dengan 0. Ya. Oke. Saya kasih contoh sekali lagi. Misalnya, ini kita cari sheet berikutnya ya. Misalnya seperti ini. Selesaikan
misalnya X kuadrat, kemudian misalnya plus 10X, kemudian plus misalnya berapa? 21 sama dengan 0. Ya. Berarti kan ini contoh yang kedua. Saya kasih contoh yang kedua seperti ini. Ya. Anda selesaikan dengan cara tabulasi, ya. Sebetulnya grafik itu tidak harus, ya, karena di sini kita fokus di tabulasi. Cuman grafik itu karena di Excel ini ada fasilitas grafik, kemudian bisa mempermudah untuk melihat kecenderungan kemana, agar menebaknya X-nya itu nggak ngawur, jadi terarah, ya. Kita pakai tabulasi itu. Misalnya seperti ini, ya. Coba kita mulai lagi. Jadi perhatikan jangan berkedip. Kalau berkedip nanti nggak bisa, ya. Ini X, yang satunya di sini F dalam kurung X. Ayo sekali lagi. Kita kasih 0 dulu aja, 0 gitu ya. Biar ada nilainya. Kemudian sama dengan, ayo mulai. Jadi kalau Anda tidak bisa ini, nanti selanjutnya salah. Tidak bisa menyusun persamaan ini, ya. Jadi perhatikan sambil dipraktekkan di Excel-nya masing-masing. Setelah itu kita selesaikan pelan-pelan, ya. X kuadrat berarti 0 ini kuadrat. Kita klik 0, klik, ya, keluar B7, ya. X kuadrat. Jadi ini dikuadratkan seperti ini. Plus 10. 10X itu 10 kali X loh, ya. Jadi kalinya itu pakai asterik atau bintang. Yaitu angka 8, tapi Anda pencet shift dulu. Shift 8, berarti ketemu asterik seperti itu. X-nya mana? 0 ini, kita klik lagi. Ya, ketemu B7 kan. Kemudian plus 21. Nilainya 21, ya. Kemudian ini rumus yang kedua ini. Untuk membentuk deret 0, 1, 2, 3, ya. Sama dengan klik angka 0 plus 1, enter. Ya. 1 ini, kemudian seperti biasa angka 1 saya tarik ke bawah. Ini saya tarik ke bawah sini. Kemudian 21 ini saya tarik ke bawah. Angkanya seperti ini. Kok nggak ketemu nolnya? Kemana kita mau cari? Kita tambah sampai 12, 13 dan seterusnya, atau kita turunkan negatif. Ini bisa kita cek dengan cepat apabila kita bikin grafiknya. Caranya ini kita blok, kemudian insert, grab, seperti ini. Perhatikan, bentuknya seperti ini. Ini kan 0, nolnya di sini. Berarti nggak mungkin dia akan ke atas terus, nggak mungkin. Pasti dia ke sebelah sini, pasti ke sebelah negatif, ya. Karena ini tadi sudah kita pakai rumus, jadi kita nggak perlu nulis 0, 1, 2, negatif 5, negatif 4. Udah nggak perlu kita tulis seperti itu. Langsung aja. Ini kita ganti. Kita ganti misalnya negatif 10 misalnya. Kita klik. Berarti kan grafiknya langsung berubah sendiri kan? Oke, ternyata di sini ini ada titik potong yang menyebabkan titik potong dengan sumbu X yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Berarti kan di mana di sini? Ayo, siapa tahu? Yaitu di negatif 7 dan negatif 3. Ini. Kalau saya blok, ini. Sorry, bukan itu.
negatif 7, dan negatif 3. Ini jawabannya. Yaitu apa? Ini hasilnya kan 0 ini. Nilai X yang menyebabkan 0 adalah itu. Negatif 7 dan negatif 3. Jadi menjawabnya jadi ini harus ada loh ya. Kalau Anda mengerjakan sampai sudah menganalisa, sudah ketemu, tapi Anda nggak mengatakan jadi, ya nggak ada nilainya. Jadi Anda itu seperti masak tapi nggak makan. Gitu loh. Jadi kalau nanti ujian saya harus ada penyelesaian akhir. Lupa kan Bapak sudah tahu ya, memang sudah tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa ngajar ya. Jadi sudah tahu memang. Jadi pembuat 0 atau penyelesaiannya ya gitu ya adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan negatif 3. Oke, sampai di sini dulu materi pada video kali ini. Nanti saya berikan soal-soal ya untuk Anda kerjakan sebagai latihan. Dan nanti untuk ujiannya itu satu orang membawa satu komputer sendiri-sendiri. Ya, satu orang membawa komputer sendiri-sendiri dengan soal yang berbeda-beda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.